Aku bukan menantu sampah. Bab 855 bekerja sama dengan keluarga Zhao. Sutinah tersenyum sambil menutup mulutnya. Untuk apa dipertimbangkan lagi? Kerja sama ini juga tidak buruk untukmu. Marson sudah akan pulang dari luar negeri. Tidak mudah untukku melawan dia sendirian. Selfie juga bodoh, sama sekali tidak bisa diandalkan. Dan juga, yang aku inginkan hanya saham luar negeri milik Marson, tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Lin. Demi menunjukkan ketulusanku, malam ini kamu boleh melihat hasilnya. Kamu punya waktu 1 hari untuk pertimbangkan. Selesai dia berbicara, dia terbatuk pelan. Sesosok bayangan hitam keluar dari belakang mobil, dengan hormat membuka pintu. Ternyata benar tidak datang sendiri. Sutinah dengan elegan masuk ke dalam BMW, menolehkan kepala tersenyum kepada Rocky. Aku jamin kerja sama kita akan lancar. Selain itu, selama kita bekerja sama, aku akan mengasingkan Selfie. Pasti tidak akan membiarkan dia berbuat sesuatu di belakang. Bagaimana boleh menyerang partner kerja sama, benar bukan? Selesai berbicara, dia memerintahkan supir untuk jalan. Rocky melihat BMW menghilang di jalan, ekspresi wajahnya dingin. Sutrinah tadi mengisyaratkan kepadanya, selama mereka berdua bekerja sama, pasti tidak akan datang mencari masalah. Dan mendengar nada bicara Sutinah, Marson sekarang sudah terlibat dalam urusan inti perusahaan Gria. Dia seharusnya akan segera kembali dari luar negeri. Dia sudah di luar negeri bertahun-tahun, sudah mengembangkan kekuatan yang besar. Saat dia pulang, pasti bukan untuk jalan-jalan. Keluarga Lin, takutnya akan mengalami badai lagi. Dan yang diinginkan Sutinah, juga tidak begitu mudah. Takutnya tujuan di belakangnya, adalah ingin memiliki seluruh perusahaan Gria. Dalam mobil, supir sambil menyetir, sambil bertanya, "Nyonya, apakah keluarga Zhao kita benar-benar akan bekerja sama dengan Rocky?" Hanya sementara saja. Senyum di wajah Sutinah sudah hilang sepenuhnya, pandangan matanya menjadi sangat dingin, tapi, dendam putriku yang dibuat cacat, tidak mungkin tidak dibalas. Tunggu saat aku mendapatkan harta keluarga Lin, maka itu adalah waktunya Rocky mati. Hanya sebuah cabang perusahaan di luar negeri, masih tidak cukup untuk masuk ke pandangannya. Yang dia inginkan adalah seluruh saham perusahaan Gria. Putrinya Selfie juga adalah ahli waris perusahaan Gria. Begitu putrinya mewarisi bisnis keluarga, bukankah semuanya akan dalam genggamannya? Dan terhadap Selfie, terakhir kali dia berjuang untuk menyelamatkan, hanya karena Selfie memiliki sedikit hak ahli waris keluarga Lin saja. Menjelang malam, Rocky lalu menerima lagi video yang dikirimkan oleh Bastian. Rocky, tadi mata-mata dalam organisasi, mengirimkan lagi sebuah video. Walaupun tidak tahu di mana Dini dikurung, tapi sementara ini informasi yang didapat, pihak lawan sudah mengganti ruang penjara yang lebih baik lagi untuk Dini, juga mengaturkan dokter. Dalam video, Dini sudah mengganti pakaian yang lebih bersih, sedang berbaring istirahat di dalam ruangan yang terang dan bersih. Meskipun di pintu dan jendela masih terpasang besi, tapi sudah lebih baik dibandingkan dengan penjara gelap di video terakhir kali. Setelah menonton video, tidak sampai 10 menit, Rocky sudah menerima telepon Sutinah. "Bagaimana? Sudah melihat videonya? Ini sudah menjelaskan, ketulusanku ingin bekerja sama denganmu bukan?" Rocky bertanya dengan suara dingin, "Di mana Dini sekarang?" "Memberitahumu juga tidak masalah, dia dikendalikan oleh organisasi Bears di Nemesis San Francisco."
Sutinah seperti tidak berencana untuk merahasiakan, berkata dalam satu tarikan nafas, reputasi keluarga Zhao di luar negeri lebih besar daripada dalam negeri, jadi keluarga Zhao juga memiliki banyak mata-mata. Sementara ini aku boleh menjamin, Dini akan aman dan selamat, tapi jika ingin menyelamatkan dia keluar, aku sementara ini belum memiliki kemampuan itu. Rocky tidak menyangka, kekuatan keluarga Zhao lebih kuat dibandingkan yang dia pikirkan. Tapi, mungkin ini juga alasan mengapa keluarga Zhao terus berkembang di luar negeri. Yang Sutinah katakan, tidak memiliki cara mengeluarkan Dini, Rocky tidak percaya, sekarang Dini untuk dia, juga adalah alat tawar-menawar, bagaimana mungkin rela dengan mudah mengeluarkan dia. Hanya saja, syarat yang dikeluarkan Sutinah, masih dalam lingkup bisa ditoleransi, ini pasti juga sudah diperhitungkan sebelumnya oleh dia. Aku setuju bekerja sama denganmu. Rocky berkata dengan suara berat. Sutinah sedikit tersenyum, jelas saja persetujuan ini sudah ada dalam tebakannya. Baik, semoga kerja sama kita lancar. Awalnya ingin mengadakan jamuan makan untuk merayakan kerja sama, tapi aku pikir, walaupun mengundangmu, kamu juga tidak akan datang. Jadi tindakan ini lebih baik tidak perlu. Setelah Marson pulang, aku akan menghubungimu ketika aku butuh. Rocky selesai menelepon, Disa yang di sebelah berkata dingin, kamu benar-benar berencana bekerja sama dengan Sutinah. Apa kamu tidak takut dia memiliki rencana lain? Tujuan Sutinah, tentu saja tidak mungkin begitu mudah. Tapi, sementara ini kita tidak bisa melacak tempat Dini dikurung. Rocky membalikkan badan, berkata dengan tenang, Sutinah pasti juga tahu dia adalah alat tawar-menawar, terus mengawasi dia. Mata-mata di organisasi masih bisa terus untuk melacak, tapi tujuan yang paling penting adalah memastikan keselamatan Dini terlebih dahulu. Disa terdiam sebentar, merasa ragu sesaat, sebenarnya kamu boleh menolak dia, bekerja sama dengan orang berbahaya seperti ini, jika tidak hati-hati akan tertelan. Karena aku sudah berjanji padamu, akan menyelamatkan Dini, maka aku pasti akan melakukannya. Rocky menepuk pundak dia, berbalik dan berjalan masuk ke kamar, tenang saja. Hanya sebuah keluarga Zhao saja ingin memanfaatkan aku, tidak begitu mudah. Keesokan paginya adalah hari pemeriksaan kehamilan Dewi. Beberapa hari ini, dia terus berada di rumah merawat janin, masalah perusahaan juga diselesaikan di rumah. Pagi hari, Rocky mengemudi mengantarkan istrinya dan Jenny, bersama-sama pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Untuk sementara ini kandungan sudah 2 bulan, sangat sehat. Dokter mendongak berkata sambil tertawa. Dewi yang terlalu girang sampai menutup mulut, mengambil lembar USGB dan berkata, suamiku, lihat anak kita, sangat imut. Jenny mengulurkan kepala untuk melirik sekilas, di lembar USGB itu semua gambarnya hitam, mana bisa terlihat imut atau tidak. Dia mengerutkan bibirnya dengan kesal. Rocky mengambil lembar USGB, juga sangat girang. Saat berpikir sosok bayangan hitam kecil ini, beberapa bulan lagi akan keluar dari perut istrinya, buah dari hasil cinta mereka berdua akan lahir, dia tidak bisa menahan darahnya yang mendidih. Ini adalah anak pertama dia dan istrinya. Ayo pergi. Masih harus pulang untuk makan siang, aku sudah hampir mati kelaparan. Jenny menggoyangkan kakinya dengan kasar. Rocky menganggukkan kepala, memanggil Om Niko dan Disa. Kalian bawa mobil sampai ke pintu belakang, antarkan istriku pulang ke rumah. Om Niko bertanya tidak mengerti, kenapa harus bawa ke pintu belakang.
bukankah lebih cepat dari pintu depan? Lakukan sesuai perkataanku, Rocky berkata. Disa juga berkata dingin, untuk apa kamu bertanya begitu banyak? Hal yang diperintahkan bos, kamu lakukan saja. Om Miko mengernyit, dengan cepat pergi ke parkiran mengambil mobil. Terhadap Disa wanita seperti ini, memelihara ular dan parasit, membunuh orang tanpa berkedip, tidak berekspresi ketika darah memercik ke wajahnya, dia benar-benar takut. Saat Rocky membalikkan badan setelah mengantar istrinya naik ke mobil dari pintu belakang, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dari masuk ke rumah sakit, kemampuan pikirannya sudah merasakan, ada orang yang bersembunyi di pintu depan, seperti sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Jadi, dia menyuruh istrinya pergi dari pintu belakang dan juga menyuruh Aum Miko dan Disa untuk menjaga. Dengan dua pengawal ini berada dalam mobil, petarung dengan kemampuan biasa tidak akan bisa mengambil keuntungan sedikit pun. Setelah menunggu mobil pergi selama beberapa menit, Rocky memasukkan kedua tangannya ke dalam kantong, berjalan ke pintu depan dengan santai. Aku bukan menantu sampah. Bab 856 memukul kamu masih perlu alasan. Lepaskan aku. Orang di lantai berusaha memberontak, reaksinya sangat kasihan. Budak yang mengganggu, bunuh saja. Sutinah melirik sekilas dan langsung menurunkan perintah. Orang di lantai langsung terkejut dan menjerit. Jangan membunuh aku orang keluarga Qin. Sutinah sedikit memejamkan mata, kemudian mengeluh dengan nada tidak acuh, di keluarga Qin, aku hanya mengenal kakek Ken dan cucunya yang bernama Yulia. Sisa anggota keluarga Qin yang lainnya hanya bagaikan sampah, tidak masalah juga apabila mati beberapa orang. Mengenai kepala keluarga Qin, Sutinah juga langsung menyebut namanya dengan tampang arogan. Orang yang berada di lantai sangat takut, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Sutinah tetap bertindak seenaknya meskipun dia telah menyebut nama keluarga Qin. Oleh sebab itu dia buru-buru berkata, kakek Qin adalah kakekku, aku cucunya yang bernama Nando. Sutinah tertawa keceplosan dan mengeluh sinis, benar-benar tidak menyangka. Generasi baru dari keluarga Qin akan begitu hancur. Selain Yulia, sepertinya tidak ada yang berguna. Seandainya sudah bagaikan sampah, mendingan dibuang saja. Setelah itu dia memberikan isyarat, memotong leher, kepada bawahannya. Pengawal dari negara asing yang sedang berdiri di samping langsung mengeluarkan pisau, kemudian melempar ke pertengahan udara, setelah itu menangkap pegangan pisau dan bersiap-siap untuk menusuk. Nando bahkan kencing celana karena ketakutan, kemudian berusaha memohon kepada Rocky, tolong Tuan Rocky, aku tidak boleh mati di sini. Oh. Sutinah tiba-tiba melayangkan tangan dan menghentikan aksi pengawal, kemudian menoleh ke arah Rocky dan tersenyum, seru juga, rupanya mencari kamu ya, kalau begitu aku serahkan orang ini kepadamu, kamu yang menentukan nyawanya, tidak tahu juga apakah kamu mau menjadi orang berbaik hati. Rocky melirik ke arah Nando dengan wajah tanpa reaksi. Pada barusan dia telah menyadari sampah tersebut yang sedang bersembunyi di belakang. Kejadian barusan juga direncanakan oleh Nando. Sutinah adalah wanita yang begitu cerdas, dia pasti tahu kalau orang barusan adalah bawahan Nando. Dia melakukan aksi seperti ini, bukan hanya sekedar ingin menakuti Nando, malahan juga ingin menyerahkan permasalahan ini kepada dirinya. Seandainya emosi dirinya terpancing oleh Sutinah, kemudian bertindak sendiri untuk membunuh Nando, pastinya akan menyebabkan pertikaian antara keluarga Qin dan keluarga Lin.
bahkan hubungan keluarga Qin dan keluarga Su juga bakalan retak. Sementara Sutinah hanya perlu menerima hasil kemenangan dari pertikaian mereka saja. Tuan Rocky, tolong mempertimbangkan hubunganmu dan kakak sepupuku, tolong selamatkan aku. Nando sepertinya sangat takut. Wanita ini benar-benar kejam sekali. Meskipun mengetahui dirinya adalah anggota keluarga Qin, dia tetap saja nekat menghancurkan dirinya. Sutinah memeluk lengan dan berdiri di samping dengan tampang menyaksikan drama. Dia ingin melihat bagaimana keberanian Rocky. Apabila Rocky langsung melepaskan Nando, maka orang yang begitu lemah sama sekali tidak pantas menjadi saingannya. Nando langsung berlutut di bawah kaki Rocky dan terus memohon. Orang barusan, kamu yang mencari ya? Rocky bertanya dengan nada sinis. Nando terbengong sejenak, kemudian berkata dengan tampang kasihan, Tuan Rocky, rombongan barusan benaran bukan aku yang merekrut, aku hanya sekedar lewat. Haha, Rocky tertawa sinis. Sebenarnya tidak perlu memastikan lagi, rombongan ninja negara Inggris pada barusan, kemungkinan besarnya memang disuruh oleh Nando. Ternyata Nando malahan begitu pengecut. Dia bahkan mengelak tanggung jawabnya. Namun tindakan demikian juga sangat cocok dengan cara kerja Nando. Setelah melihat Rocky yang tidak mempercayai dirinya, Nando buru-buru berlutut dengan tegap, kemudian mengangkat tangan dan bersumpah, Tuan Rocky, aku benar-benar tidak kenal dengan rombongan barusan. Aku bisa bersumpah, kalau benaran aku yang merekrut mereka, aku akan mati disambar petir. Bagaimanapun rombongan ninja negara Inggris pada barusan telah mati semuanya. Saat ini asalkan dia mengelak semuanya dan tidak mau mengakui apapun, Rocky juga tidak memiliki bukti meskipun mencurigai dirinya. Pada saat ini, Rocky tiba-tiba memainkan jari tangannya, kemudian mengeluarkan suara retakan tulang yang sangat jelas. Dalam seketika itu Nando semakin panik, sehingga buru-buru menjerit, Tuan Rocky, benaran bukan aku yang merekrut rombongan itu. Sebenarnya kamu yang merekrut atau bukan, aku sudah tidak peduli lagi. Rocky berkata, kemudian tiba-tiba meninju ke wajah Nando. Nando jatuh ke arah belakang, matanya yang bagian kanan telah persis seperti mata panda. Pada saat Nando masih belum sempat sadar kembali, Rocky meninju lagi ke matanya yang bagian kanan. Nando langsung merasa pusing, otaknya bagaikan telah dipukul 2 kali oleh palu besar, bagian telinganya telah bergema, oleh sebab itu dia terus menjerit kesakitan. Tuan Rocky, kenapa memukul aku? Benaran bukan aku yang merekrut mereka. Setelah itu Rocky meninju lagi ke bagian hidung Nando. Darah Nando memuncrat dari hidungnya dan memenuhi seluruh wajahnya. Sementara Rocky hanya menggerakkan pundak dan berkata dengan nada santai, tidak apa-apa juga. Hanya saja barusan belum puas bertarung, ingin mencari orang untuk latihan lagi. Nando kaku terbengong. Ini alasan apanya? Jangan-jangan aku adalah karung tinju yang bisa dipukul seenaknya ya. Akan tetapi Nando tidak berani melontarkan kata-kata tersebut, karena di sisi Sutinah masih ada beberapa orang pengawal yang sedang melototinya. Namun ketika Nando masih belum sempat berpikir, Rocky langsung meninju lagi ke tubuh Nando. Semua gerakan Rocky berhasil memukul pada bagian tubuhnya. Nando melontarkan suara jeritan tragis, dia benar-benar tidak sanggup bertahan lagi, sehingga memohon dengan suara tangisan. Tuan Rocky, kalau pukul lagi bakalan mati, kalau Anda benaran mau, aku sekarang mentraktir Anda ke tempat tinju, kamu bisa memukul seenaknya. Rocky meninju lagi ke pipi bagian kanan,
Nando menoleh kepala dan memuntahkan sebuah gigi. Dia menarik lengan baju dan menggeleng kepala dengan tampang santai. Tidak perlu lagi, cukup memukul kamu saja. Wajah Nando telah bengkak dan memar. Dia memegang hidungnya yang sedang berdarah, kemudian menjerit dengan tampang kasihan, "Kenapa? Memukul kamu masih perlu alasan ya?" Setelah selesai berkata, Rocky meninju lagi dengan gerakan yang sangat cepat. Setelah meninju hingga belasan kalinya, tubuh Nando bagaikan telah hancur, seluruh tubuhnya penuh dengan luka memar. Tulang seluruh tubuhnya telah retak, bagaikan ditabrak oleh mobil, pipinya dan matanya telah bengkak, matanya bahkan tidak dapat membuka lagi, mungkin saja ibu kandungnya juga tidak mengenal dirinya lagi. Pong! Rocky mengulur kaki dan mematahkan tulang paha Nando. Nando tidak sanggup menahan lagi, dia menjerit tragis dan langsung kencing celana di tempat, bau amis menebar di seluruh udara. Sudah ya. Sutinah merasa sedikit kecewa, dia mengira kalau Rocky akan bertindak mematikan terhadap Nando, namun malahan hanya diselesaikan dengan satu kali pukulan. Kalau ada yang melakukan hal seperti ini terhadapku, aku tidak mau tahu siapa identitasnya lagi. Aku pasti akan memutuskan urat nadi tangan dan kakinya, kemudian mengeluarkan bola mata dan memotong lidahnya, agar selama hidup ini dia hanya bisa hidup di bawah ketakutan. Rocky membalikkan badan. Pada kenyataannya, dia sama sekali tidak merasakan apapun setelah memukul Nando. Meskipun membunuh Nando sama saja seperti mematikan seekor semut, sama sekali tidak ada rasa tantangan. Akan tetapi dia tidak boleh jatuh ke dalam perangkap Sutinah. Seandainya dia menghancurkan kaki dan tangan Nando atau bahkan langsung membunuhnya, Sutinah pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mengancam dirinya. Mungkin saja akan digunakan sebagai bahan hasutan terhadap keluarga Lin dan keluarga Qin. Aku sudah selesai pukul. Rocky menggerakkan pundak, sekarang giliran kamu, bukannya barusan dia ingin memukulmu ya? Sekarang orangnya serahkan padamu, mau bunuh atau tidak, kamu yang atur. Setelah selesai bicara dia langsung meninggalkan tempat. Menyerahkan dirinya kepada wanita ini. Nando langsung merinding, ditambah lagi tubuhnya yang penuh dengan luka, sehingga bahkan langsung pingsan di tempat. Sutinah menatap bayangan punggung Rocky dan merasa emosi. Dia tidak menyangka kalau Rocky akan begitu tabah. Dia bukan hanya sekedar tidak terjebak, malahan membalikkan permasalahan sulit ini kepada dirinya. Apabila dia melepaskan Nando, api amarah di hatinya tidak dapat mereda. Namun apabila dia membunuh Nando, Rocky pasti akan mengambil hal ini sebagai pegangan untuk mengancamnya. Hal yang membuat Sutinah merasa geram adalah Rocky bahkan hanya memukul Nando dan langsung melarikan diri, sehingga dirinya yang harus menyelesaikan semua permasalahannya. Saat ini pengawal yang berdiri di belakang malahan melontarkan pertanyaan bodoh, Direktur Sutinah, bagaimana mengurus orang ini? Sutinah sangat geram dan melirik Nando yang tergeletak di lantai dengan tatapan dingin, pukul lagi, kemudian lempar ke depan pintu keluarga Qin. Perhatikan tenaga, jangan sampai mati atau cacat. Setelah itu dia menginjak sepatu tumit, kemudian membungkuk badan dan masuk ke dalam mobil, lalu menutup pintu mobilnya dengan gerakan kasar. Dia yang terlalu meremehkan Rocky. Akan tetapi dia telah berhasil mengetahui latar belakang Rocky. Budak ini memang lebih licik daripada yang dia bayangkan.